Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang kumpulkan kita di tempat yang barakah ini, kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga di Al-Firdausil A'la. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita Ahlul Quran, kerana Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khususnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lanjut kisah dan faedah-faedah dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita sudah tahu kemarin atau minggu lalu bagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman syukur kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala kerana nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada mereka. Qala alhamdulillah. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tidak berkata ya kita layak untuk dapat ini, kita orang pintar, tetapi mereka berkata alhamdulillah. Kita belajar bagaimana kita membaca alhamdulillah ketika dapat nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalikan semua nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bilang kita yang pintar atau kita kuat atau kita yang kerja keras. Tidak. Semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belajar dari Nabi Sulaiman bagaimana minta dari Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kuat untuk dia syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman tidak diam-diam saja dapat nikmat dan syukur, tidak. Nabi Sulaiman alaihi salam berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan untuk saya, kasih saya kuat, kasih saya pertolongan supaya aku bisa memuji Engkau ya Allah. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala waliday, nikmat-nikmat yang memberi kepada orang tua saya, wa an a'mala salihan tardah, tolong saya ya Allah supaya saya bisa melakukan amal salih, wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin, dengan karunia Engkau ya Allah masukkan saya di dalam orang-orang salih, hamba-hambamu yang salih. Setelah itu kita sudah tahu juga bahawa Nabi Sulaiman bisa faham bahasa apa? Bahasa semua makhluk, binatang-binatang, jin, burung, tahu semua bahasa. Kita lihat juga bagaimana sama semut, dia bisa dengar semut dan ngobrol sama semut, dan semut menjawabnya. Hari ini kisah Nabi Sulaiman mulai ketika dia memeriksa burung-burung, wa tafaqqada at-tayr. Nabi Sulaiman memeriksa burung-burung, lalu Nabi Sulaiman tidak melihat burung hudhud. Tahu burung hudhud? Pernah lihat? Belum pernah lihat di Indonesia. Ada enggak? Belum pernah lihat? Kalau di Mesir terbang ya kadang-kadang, ya bukan banyak kayak di Mesir, tapi pernah lihat, sering lihat. Maksudnya ada di terbang aja seperti itu. Tak pernah lihat burung hudhud di sini juga, tempat burung-burung apa tak ada hudhud. Tapi tahu, sudah lihat di foto, cantik sekali kan? Luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman memeriksa burung-burung, lalu dia berkata, "Ma liya la ara al-hudhud?" Kenapa saya tidak melihat hudhud? Am kana min al-ghaibin? Atau dia memang tidak hadir? Kita belajar apa dari ini dari Nabi Sulaiman? Kita kasih uzur dulu untuk orang. Sekarang kita kalau lihat orang buat apa-apa, apa yang paling utama? Hukum orang itu. Orang itu memang seperti itu, orang itu seperti itu. Cuba kalau ada orang ceritakan tentang pasangan dia, lelaki ngomong tentang istrinya, buat saya begini, terus kasih hukum. Ya, istri kamu itu memang begitu ya, tidak boleh. Atau terbalik, perempuan ceritakan untuk orang, suami saya buat begini-begini, terus hukum, suami kamu itu memang tidak bagus, suami kamu itu tidak buat baik. Tapi kalau kasih uzur dulu, atau lihat kenapa orang itu buat seperti itu dulu, baru kita bisa lihat hakikat. Karena itu ada orang dari ulama di zaman dahulu, dia bilang, kalau saya lihat teman saya
ada khamar jatuh dari jenggot dia, ya zaman dahulu yang paling banyak ada jenggot. Kalau saya lihat khamar itu turun dari sini, berarti dia minum. Tapi dia bilang apa? Saya akan ngomong, dia mungkin tumbah, dia tidak mau minum, atau orang tumbahkan atas mukanya. Dia bilang, kalau saya lihat orang atas gunung dan dia berkata, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi, aku akan bilang dia membaca Al-Quran tentang Fir'aun itu. Faqala ana rabbukumul a'la. Kasih uzur dulu. Baru, karena itu kasih berapa uzur? 70 lebih ya. Mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Telepon orang, tidak jawab saya. Dia tidak, dia sengaja tidak angkat telepon saya. Dia tidak mau ngobrol sama saya. Kirim message, tidak buka message itu. Ya, kenapa dia tak buka message? Tidak menghormati saya sekarang. Ketika dia ada kebutuhan, dia telepon saya, message saya. Sekarang, saya kirim untuk dia tidak mau baca message saya. Seperti itu cepat hukum? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW ajar kita kasih uzur dulu untuk orang. Mungkin dia tidur, mungkin dia capek. Ada orang kirim message banyak untuk orang, dan orang itu buka, semuanya biru. Sekarang yang paling banyak untuk urusan seperti itu, cancel warna biru itu, jangan, enggak usah. Itu dia tak tahu saya buka atau tidak. Kenapa? Ini buka banyak, semuanya biru. Kemudian dia bilang, kenapa kamu berjam-jam tidak jawab saya? Akhirnya anak Nia yang kecil main HP, dia buka sampai dia bisa buka message seperti itu. Kasih uzur dulu, baru kita hukum. Nabi Sulaiman berkata, apakah dia betul-betul, saya tidak melihat burung hudhud, katanya. Ma liya la ara al-hudhud. Yani dia hadir, tapi aku tidak melihatnya. Am kana min al-ghaibin, atau memang dia tidak hadir. Setelah dia pasti kalau burung hudhud itu tidak ada, Nabi Sulaiman berkata, la u'adzibannahu 'adzaban shadida. Aku akan menyiksanya, akan memberi hukum yang berat. Ulama berkata, dia cabut bulunya. Ini hukum yang Nabi Sulaiman sudah ada kalau burung hudhud itu tidak ada. Aku akan memberi balasan yang keras. Aw la azbahanna, atau menyembelihnya. Ketika saya lihat burung hudhud, dia tidak hadir, akan sembelih. Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia membawa alasan yang nyata. Famakatha ghayra ba'id. Sebentar saja, tidak lama kemudian burung hudhud pulang. Langsung burung hudhud ngobrol sendiri. Sebelum Nabi Sulaiman tanya atau marah atau apa, langsung dia bilang, ahattu bima lam tuhit bih. Wahai Nabi Sulaiman, hudhud ngomong, jangan dengar seperti itu dan seperti biasa. Coba bayangkan burung hudhud ngomong dan Nabi Sulaiman paham. Orang ngobrol sama burung seperti itu bagaimana? Ada burung aja yang kalau kita ngomong dia ulangi kata, itu harganya, ada orang ngomong sampai 20 juta, 30 juta. Burung yang bisa ngomong satu kata, dia ulangi saja, tidak ngobrol. Ya Allah, dia ngomong Allah. Muhammad, dia ngomong Muhammad. Apa kabar? Dia tidak jawab. Ya, apa kabar? Dia ulangi kata saja. Itu jutaan, 50 juta, 100 juta lagi. Itu Nabi Sulaiman ngomong sama hudhud, bincang itu. Dan hudhud lagi takut. Dia kasih alasan. Katanya, ahattu bima lam tuhit bih. Wahai Nabi Sulaiman, kamu tidak mengetahui semuanya. Aku telah mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Itu untuk apa? Untuk tarik perhatian Nabi Sulaiman. Kalau dia pulang dulu, Nabi Sulaiman, ya saya ada kerja tadi atau apa? Enggak. Kita belajar dari hudhud. Kalau sama bos kita sebelum dia marahin kita bisa ngomong sama dia. Saya sudah tahu sesuatu engkau tidak tahu bos. Sesuatu penting sangat. Saya bisa tunjuk seperti itu. Ini hudhud langsung. Aku telah mengetahui apa yang engkau tidak ketahui, wahai Nabi Sulaiman. Waji'tuka min Saba'in. Aku datang dari Saba, negeri Saba, binaba'i yaqin, dengan berita yang meyakini, berita yang benar, berita yang nyata. Apa itu? Subhanallah, Nabi Sulaiman di Palestin, jauh. Itu pergi ke Yaman.
Kapan dia pergi, kapan dia pulang, subhanallah. Dia bilang, saya datang dari negeri Sabah dengan berita yang yakin. Apa berita itu dari Sabah? Jauh. Apa beritanya? Langsung dia ngomong, ini. Kalau dia ngomong, saya datang dengan berita dan diam, mungkin berita itu tidak yakin, tidak meyakini, tidak benar. Tapi dia bilang dengan berita yang yakini, berita yang benar. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Yang pertama, yang paling utama, saya mendapati perempuan yang uruskan mereka, yang memerintah mereka. Itu cukup ajaib. Perempuan yang memerintah manusia itu tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Karena perempuan itu kalau haid saja emosi, bagaimana? Coba kalau sama suaminya aja, kalau perempuan masa haid bagaimana? Cepat marahin suaminya, cepat marahin anaknya. Bagaimana kalau memerintah satu negara? Itu sesuatu lebih besar lagi. Karena itu dia ta'ajub, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Wahai Nabi Sulaiman, coba bayangkan, saya jumpa perempuan yang memerintah mereka. Ajaib ya Nabi Sulaiman. Satu perempuan yang memerintah manusia. Itu saja? Tidak. Wa utiyat min kulli syai. Dia dapat dari segala sesuatu. Dapat semua nikmat, dapat semua rezeki. Walaha arshun azim. Arsh itu senjana ya. Senjana namanya arsh. Tempat kursi raja itu senjana ya. Singgasana. Singgasana. Singgasana atau singgasini? Sama. Ya, singgasana yang agung, azim, besar. Walaha arshun azim. Wajadtuha. Aku mendapat perempuan itu. Dengar yang lebih ajaib wahai Nabi Sulaiman. Aku dapat perempuan itu, jumpa perempuan itu, melihat perempuan itu. Wa qaumaha, dengan kaumnya, yasjuduna lisyamsi min dunillah, menyembah matahari, sujud untuk matahari, bukan dengan Allah, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah kita ngomong tentang sujud itu berapa jenis? Coba kita ingat, lihat ada yang ingat atau tidak. Sujud itu berapa jenis? Sujud dua. Yang pertama sujud hormatan, yang kedua sujud ibadah. Sujud kehormatan itu di syariat umat-umat yang sebelum kita itu boleh untuk manusia. Contohnya sujud malaikat dan iblis ketika disuruh untuk sujud untuk Nabi Adam, itu sujud hormat. Sujud Nabi, sujud 11 binatang, matahari, 11 bintang, matahari dan bulan untuk Nabi Yusuf. Sujud istri untuk suami kalau disuruh. Ini tidak jadi, kita pernah ngomong, itu tidak jadi. Nabi SAW bersabda, kalau aku suruh orang sujud untuk orang, bahwa aku suruh istri sujud untuk suaminya, itu sujud hormat. Yang kedua sujud ibadah, yang seperti ini. Kaum ini perempuan itu dengan kaum ini bersujud kepada matahari. Itu syirik sudah tentu yang besar, yang buat orang kalau meninggal kekal di neraka, tidak keluar. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Syaitan menjadikan amalan-amalan mereka itu indah, merasa indah, enak, bagus. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. Maka syaitan menghalangi mereka daripada jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu Islam. Fahum la yahtadun, maka mereka tidak dapat hidayah petunjuk. Alla yasjudu lillah. Bukankah mereka bersujud kepada Allah? Kenapa mereka tidak sujud kepada Allah saja? Alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Yang mengeluarkan semua rahasia, semua tanaman. Allah SWT yang keluarkan semuanya di langit dan bumi. Wa ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah SWT mengetahui apa yang kalian merahasiakan, apa yang kalian jelaskan. Siapa yang ngomong ini? Hudhud. Hudhud menjadi pendakwah. Bagaimana kita? Bagaimana keadaan anda?
Apakah anda pernah dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, aku tidak bisa, saya tidak ada ilmu. Tidak harus. Tidak harus orang itu dapat ilmu banyak, pergi ke negara lain untuk dapat ilmu, untuk belajar ilmu, masuk universitas. Tidak harus. Walaupun satu ayat, yang penting pasti ayat itu atau hadis itu caranya atau jelasnya benar, saya sampaikan untuk orang. Ya, contohnya, kalau saya ngomong untuk istri saya, bangunlah salat awal waktu, itu sudah dakwah. Mau untuk orang tua, wahai ayah, wahai ibu, bacalah Al-Quran, itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk kalian, itu sudah dakwah. Kalau saya ngomong untuk anak, jagalah salat, jangan rukuk sama, jangan pergi sama teman yang buruk, jangan rukuk, itu dakwah. Kalau saya ngomong untuk teman saya yang tidak tutup aurat, tutuplah auratmu, karena jilbab itu wajib. Perempuan muslimah itu harus tutup auratnya, itu dakwah. Kalau saya di jalan pergi salat, tetangga saya sebelah saya tidak salat, mari Pak kita salat sama-sama, itu dakwah. Jangan menjadikan burung itu lebih baik dari kita. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita nikmat yang luar biasa, yaitu belajar ilmu itu mudah sekarang. Di mana-mana bisa, di YouTube bisa, online bisa. Maka belajar, karena belajar ilmu itu sesuatu yang paling bagus di dunia ini. Karena orang kalau belajar ilmu, dia akan paham bagaimana menyembah Allah, dia paham bagaimana aqidahnya, dia akan paham bagaimana cara salat, bagaimana muamalah sama manusia dan lain-lain. Hudhud berkata, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada Tuhan selain daripadanya yang mempunyai arsh yang besar, yang agung. Setelah Nabi Sulaiman dengar ini dari Hudhud, Nabi Sulaiman tidak mudah percaya seperti itu. Ya, percaya aja. Kita belajar juga, kalau orang datang dengan berita yang besar seperti itu, harus kita tathabbut, yani cari kebenaran. Jangan dengar apa-apa dari orang yang mana-mana dan langsung ngomong, ya itu benar, saya percaya saja. Khususnya di urusan agama. Kalau orang beritahu hukum khususnya hukum yang ada seperti syubhat, apakah itu benar? Tapi yang ngomong ini ustaz besar, tidak ada kaitan ustaz besar atau ustaz kecil. Yang penting dalilnya apa, apakah dia punya dalil yang benar, dalil yang besar atau tidak. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada Hudhud, sananzur, kami akan melihat, asadaqta, apakah kamu benar, am kunta minal kadhibin, atau kamu termasuk orang-orang yang dusta, yang bohong. Kamu yang bilang itu benar atau tidak. Kita akan lihat apakah betul-betul kamu benar atau dusta. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin, kamu bohong atau benar. Idhhab bi kitabi hadha, bawalah buku saya ini, maksudnya suratnya. Idhhab bi kitabi hadha, bawalah surat aku ini. Fa'alqih ilaihim, kemudian jatuhkan di sisi mereka. Pergi sekarang dengan surat ini, kasih mereka surat itu, dan setelah itu kamu melihat mereka akan ngomong apa atau akan kembali dengan apa. Hudhud bawa surat Nabi Sulaiman dan jatuhkan untuk mereka. Perempuan itu namanya Balqis melihat surat Nabi Sulaiman. Ketika dia membacanya, dalamnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Perempuan itu berkata, ya ayyuhal mala', wahai kaumku, inni ulqiya ilayya kitabun karim, ada satu surat yang mulia. Innahu min Sulaiman, surat itu dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dalam surat itu Bismillahirrahmanirrahim, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu orang yang mau buat syubhat, pernah dia bilang Al-Quran itu berapa surat? 114. Basmalahnya berapa? 113 saja. Itu kurang katanya. Kenapa Al-Quran
yang 114 surat, tapi dalam niat Bismillahirrahmanirrahim hanya 113. Sebenarnya dalam niat 114 juga dengan ayat ini. Surat At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim awal niat. Kita tahu kalau membaca surat At-Taubah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada basmalah di awal surat At-Taubah. Tapi ada Bismillahirrahmanirrahim. Lengkap seperti itu dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa surat At-Taubah tidak ada basmalah? Itu urusan lain. Ada ulama berkata surat Al-Anfal At-Taubah dan At-Taubah turun sekali keduanya, dan Jibril baca seperti itu kepada Nabi SAW, jadi seperti satu surat walaupun dua surat. Ada yang bilang surat At-Taubah dalam niat banyak balasan yang keras, dan Bismillahirrahmanirrahim itu yakni rahmat. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak sesuai surat At-Taubah yang ada banyak balasan yang keluarkan rahasia orang-orang munafik, mulai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu min Sulaiman. Surat itu dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat itu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah menjadi sombong terhadapku dan datang dengan menyerah. Nabi Sulaiman sudah jelaskan semua. Apa kalau sekarang ada presiden atau raja mau ngomong 3 jam, 4 jam, 5 jam tidak paham apa-apa yang dia ngomong. Panjang ngomong 2 jam, 3 jam. Akhirnya ya Pak, mau ngomong apa untuk kita? Mungkin 2 jam, 3 jam itu tidak ada manfaat apa-apa. Tapi sekarang banyak presiden sudah belajar kelakar untuk buat manusia. Oh, Masya Allah, Pak presiden kita itu lucu ya. Mereka mau aja. Sekarang manusia cari presiden yang lucu, guru agama yang lucu. Bukan hanya pasangan yang lucu, atau bukan. Sekarang mau semua kehidupan kita itu lucu. Kalau ada 2 presiden, satu akan memperbaiki agama, buat agama itu bagus, lurus, ekonominya bagus, agamanya bagus. Dan satu yang lain, tapi yang pertama itu tidak lucu, serius seperti itu. Yang kedua itu merusakkan agama, merusakkan negara, merusakkan ekonomi. Tapi lucu, manusia mau lucu itu. Ya Allah, cukuplah kalau dia ngomong itu kita ketawa. Kalau guru, ada orang ngajar sunnah, ngajar agama yang benar, hadis-hadis yang benar, tafsir ayat yang benar, seperti itu. Tapi dia jarang ketawa, jarang kelakar, jangan lucu. Tapi ada ustaz lain 3 jam, 2 jam tidak bisa paham satu hukum pun dalam agama, tidak bisa dapat satu informasi aja tentang agama yang benar. Tidak ada. Hadis semuanya palsu, agama ilmunya semuanya palsu, tapi lucu. Yang penting buat kita ketawa. Sekarang orang cari yang lucu. Tidak. Nabi Sulaiman, raja yang luar biasa saat itu, dakwanya atau katanya sangat singkat. Janganlah menjadi sombong dan menyerah dengan mudah. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Setelah dia membaca surat Nabi Sulaiman, dia kumpulkan kaumnya. Perempuan itu waras. Kalau perempuan lain, dia bisa buat apa? Dia terus marah karena dia kaumnya kuat sekali, tentaranya kuat sekali. Dia akan bilang, kita berperang sama mereka aja, tidak usah menyerah, tidak usah kita ikut mereka. Tapi dia bilang, ya ayyuhal malak, wahai kaumku, aftuni fi amri, bagi saya pendapat kalian terhadap urusan ini. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Boleh tak kalau ada satu urusan sama istri, panggil istri dan bincang? Boleh enggak? Sekarang jarang sekali. Boleh enggak kalau ada urusan sama anak-anak, panggil anak-anak duduk sama-sama. Anak saya mau contohnya pindah kalian dari sekolah ini ke sekolah itu, contoh kita mau pindah dari rumah ini ke rumah yang lain. Bisa enggak seperti itu? Nikmat besar sekali bincang itu. Kalau bincang sama keluarga itu nikmat besar. Tapi kalau tidak ada bincang, itu paling susah. Suami ada keputusan sendiri sudah buat, istri ada keputusan sendiri dia buat, itu susah sekali. Coba belajar
Kalau ada sesuatu sama teman-teman, apa pendapat kalian kalau kita pergi begitu, buat begitu, di kerja kita buat begitu. Cuba bincang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang pahamannya lebih tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Jangan fikir. Tidak ada orang pahamannya lebih tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Ada orang lebih waras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Nabi SAW la yantiqu anil hawa. Tidak ada satu kata keluar dari mulutnya kecuali dengan benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad SAW yang paling waras, yang paling paham, musyawarah sama sahabat, wa syawirhum fil amr. Yani musyawarah sama teman-teman kamu wahai Muhammad, sama sahabatmu wahai Muhammad. Karena itu satu ida di perang Al-Khandaq, ida Salman Al-Farisi, satu sahabat Nabi SAW yang bukan tinggi juga di antara mereka. Katanya, ya Rasulullah, buat khandaq. Khandaq itu bulang yang besar, lubang yang besar di antara kita dan mereka. Ini buat kita lebih mudah untuk menang. Halangi mereka. Di antara kita dan mereka itu ada lubang yang besar seperti itu, ya Rasulullah. Nabi SAW ikut. Nabi SAW ikut istrinya Ummu Salamah. Ada satu saat manusia tidak ikut Nabi SAW. Mereka suara mereka tinggi, ngobrol sama-sama, tidak ikut Nabi SAW. Ummu Salamah berkata, apa ya Rasulullah? Kamu keluar saja, sembelih depan mereka, mereka akan ikut kamu terus. Itu ada pendapat itu. Coba kita dengar orang yang lain. Banyak sekali kita rasa diri kita yang benar, tapi akhirnya orang yang depan kita itu mungkin lebih benar. Coba dengar. Coba kita belajar dengar. Soalnya kita itu kalau kita duduk sama-sama, setiap orang enak itu kalau dia ngomong, pendapat saya itu mungkin lebih benar. Bukan mungkin, pasti lebih benar. Setiap orang mau kasih pendapat dan ini yang benar. Tapi kalau duduk sama-sama dan ada orang yang uruskan, ya silakan pendapat kamu apa, dan kasih waktu. Kita insyaAllah ada satu kali kita coba belajar adab bincang atau adab ngomong. Sekarang kalau ada orang ngomong sedikit, ya pendapat saya kalau saya beri, ada yang enggak, bos, kemarin saya ngomong tentang ini. Kasihlah orang, habiskan ngomongnya dulu. Dia berkata, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Saya tidak pernah putuskan atau uruskan urusan atau ada keputusan kecuali dengan kehadiran kalian. Kasih saya pendapat kalian. Apa pendapat kalian tentang urusan ini? Kita buat apa? Mereka menjawab, nahnu ulu quwwah, kita sangat kuat. Wa ulu ba'sin syadid, kita pintar berperang. Wal amru ilaiki, maka silahkan kamu putuskan dan kita akan ikut. Wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Kamu perintah kita apa, kita langsung ikut. Perempuan itu waras, kita bilang tadi. Dia bilang, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya raja-raja kalau masuk suatu negeri merusakkannya. Ambil baiknya, kontrol negaranya. Waja'alu a'izzata ahliha adillah, dan menjadikan orang yang mulia di negara itu menjadi orang hina. Orang kaya jadi orang miskin. Orang mulia tinggi menjadi rendah. Itu kalau jajah. Karena itu jajah itu salah satu musibah yang besar, yaitu jajah. Karena itu umat Islam yang tidak ada jajah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Indonesia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita, tidak ada yang kontrol, tidak ada yang baksa. Sekarang kalau mau pergi salat subuh, ada yang halangi? Tidak ada. Mau pergi salat subuh pergi. Dia mau hadir majlis ilmu. Ada satu zaman orang yang mau majlis ilmu, orang yang mau salat saja susah sekali, tidak bisa pergi masjid. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi keamanan, ketenangan. Alhamdulillah Muslim, pemerintah Muslim, tidak ada yang larang kita untuk salat, tidak ada yang larang kita untuk kerja halal, tidak ada yang baksa untuk makan atau minum haram. Alhamdulillah. Walaupun ya memang ada babi, ada alkohol, ada apa, tapi tidak ada yang baksa untuk makan dan minumnya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat keamanan
Lihatlah Syria bagaimana, lihatlah Palestina bagaimana, lihatlah Burma bagaimana. Itu susah sekali. Mau pergi salat tidak bisa. Lihatlah China, ada tempat di China bagaimana, atau Turkistan bagaimana. Karena itu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita untuk ibadah. Perempuan itu berkata, kalau raja-raja masuk negara, ja'alu a'izzata ahliha adillah. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, merusakkannya. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Dan seperti ini pasti mereka melakukannya. Wa kadzalika yaf'alun. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Aku akan kirim kepada mereka hadiah. Hadiah sama dengan bahasa Indonesia, sama hadiah. Saya kasih mereka hadiah. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Saya akan hantar untuk mereka satu hadiah, dan saya lihat utusan itu pulang dengan apa. Falamma jaa Sulaiman, mereka kasihnya seperti biring besar emas. Sulaiman lihat seperti itu. Apa yang kalian kasih saya itu? Coba kalau orang kaya mau kasih orang kaya itu hadiah. Pak, saya kasih kamu hadiah yang besar. Ya apa? Buka hadiah dalamnya aram-aram contohnya. Apa ini? Kamu kasih saya apa ini? Aram-aram itu enak apa? Makan hadiah. Hadiah apa yang kamu kasih saya itu? Orang milioner contohnya, mau dapat hadiah, kasihnya hadiah apa? Itu seperti Nabi Sulaiman. Atau kasih piring plastik. Piring plastik yang harganya 2.000, 3.000. Buka boxnya, kasih orang yang sangat kaya. Saya kasih hadiah, apanya? Itu piring plastik. Piring plastik? Buat apa dengan piring plastik itu? Iya, untuk makan dalamnya. Kan dalamnya kamu bahagia dengan plastik kamu itu. Itu Nabi Sulaiman berkata. Dia lihat seperti piring besar emas. Apa ini yang kalian kasih saya itu? Dia untuk utusan itu yang dihantar sama dia. Falamma jaa Sulaiman, ketika dia datang kepada Sulaiman, qala atamuddunani bimal? Kalian memberi saya uang? Pikiran kalian itu di mana? Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepada saya lebih baik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kalian. Kalian kasih saya uang, orang dapat jin jadi karyawannya, jin, bukan manusia. Semua jin di dunia kerja sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya angin. Kalau dia mau pergi ke mana-mana, tidak naik pesawat, tidak naik mobil. Waktu itu tidak ada yang punya apa-apa, tapi Nabi Sulaiman bisa naik angin kalau mau ke mana-mana. Qala atumiddunani bimal fama atani Allahu khairum mimma atakum. Yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepada saya lebih baik dari apa yang memberi kepada kalian. Memberi kalian apa? Uang apa? Saya seluruh dunia ini saya punya. Kasih kalian apa? Tentara yang kuat. Kalian kalau ada berperang sama saya, kalian tidak melihat pun siapa yang membunuh kamu, jin. Cukup aja saya hantar singa-singa untuk kalian. Maka kalian aja tanpa saya berperang. Atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah yang kamu memberi saya itu. Kalian memberi saya hadiah seperti itu, kalian aja yang bisa jadi bahagia dengan hadiah kalian itu. Irji' ilaihim. Dia suruh utusan itu kembali untuk mereka. Kembalilah kepada mereka. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Mereka tidak kuat, tidak bisa hadapinya. Walanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Dan kami akan usir mereka dari negeri Sabah itu secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Walanukhrijannahum minha adillah wa hum saghirun. Baru Balqis dan kaumnya menyerah. Ya sudah, itu bukan raja yang suka dunia. Allah memberinya semua nikmat, tapi itu raja
yang agamanya benar, yang ajak kita untuk jalan yang benar, yaitu jalan Islam. Ketika jadi seperti ini, dan Nabi Sulaiman sudah tahu, Nabi Sulaiman bertanya kepada kaumnya yang duduk bersamanya, ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Sebelum mereka datang menyerah, dia Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasannya kepadaku? Singgasanannya. Yang penting kalian paham. Ya, singgasannya. Ya, singgasannya. Singgasanannya sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri. Siapa yang bisa bawa singgasana itu ke sini sebelum mereka datang menyerah kepada saya? Apa ini Nabi Sulaiman? Mau singgasana datang untuk kamu dari sana sampai situ? Apa nikmat yang luar biasa ini? Orang aja kalau mau pindah barang sedikit, barang aja rumah, kasur bagaimana? Buka kasur itu berapa jam sama istri sama lemari. Kalau mau pindah rumah itu susah sekali. Kadang-kadang orang tahan hidup di satu tempat yang tak bagus untuk tidak pindah barang saja. Aduh ya Allah, mau kita buka 2 kasur seperti itu atau 3 kasur dengan lemari, barang dapur. Aduh ya tak usah, kita tahan hidup di sini saja. Kadang-kadang orang seperti ini karena tidak mudah. Barang aja sedikit seperti itu, bagaimana singgasana? Sesuatu yang luar biasa. Nabi Sulaiman bertanya kepada kaumnya seperti itu. Ada ifrit jin berkata kepada Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sebelum kamu bangun, ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu wahai Nabi Sulaiman, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Kamu duduk seperti ini, sebelum kamu bangun, sudah singgasana itu sudah datang untuk kamu. Apa ini? Luar biasa, ajaib. Karena itu milik Nabi Sulaiman itu luar biasa. Dia berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa saya, wa habli mulkan, dan kasih saya kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, tidak ada orang setelah aku dapat kerajaan itu. Tidak ada orang bisa dapat kerajaan seperti aku yang dapat, ya Allah. Tidak ada yang bisa, jin kerja sama dia seperti itu, bisa ambil singgasana sampai Nabi Sulaiman dari satu negeri ke negeri yang lain. Jin ngobrol sama dia, burung ngobrol sama dia, singa, semuanya binatang ngobrol sama Nabi Sulaiman. Itu luar biasa. Ifrit itu lanjut berkata, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Wa inna alaihi laqawiyyun amin, ada amanah. Tidak akan ambil apa-apa dari singgasana itu. Setelah itu ada satu orang yang lain berkata, seorang yang mempunyai orang yang mempunyai ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberi orang yang punya ilmu. Ulama berkata, orang itu berdoa kepada Allah dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Ada sesuatu namanya Ismullahil A'zam. Beda-beda pendapat ulama apa Ismullahil Azam itu. Ada yang bilang Allah itu nama yang paling agung. Ada yang bilang La ilaha illallahul azimul halim. Ada satu doa yang lain itu Ismullahil Azam. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Apa ini? Sebelum buat ini aja sudah singgasana itu sudah datang untuk kamu. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia sebelum buat ini saja, singgasana perempuan itu sudah, Balqis itu sudah depan matanya. Sama juga yang kita ngomong dari awal. Apa yang Nabi Sulaiman berkata? Sebelum maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku. Kita ngomong awal kisah Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah, dan Nabi Daud dan Nabi Daud ayahnya dan Nabi Sulaiman, mereka berkata alhamdulillah, syukur kepada Allah. Siapa yang bisa ingat Allah Subhanahu wa taala ketika dapat nikmat? Sekarang kalau orang beli HP baru, iPhone 14 Pro Max, dia buat apa? Dapat, oh cantiknya, buka kamera, bagaimana kameranya, buka apa, internet, bagaimana cepatnya, buka aplikasi-aplikasi, bagaimana, macam-macam dia buat. Tidak, jarang sekali yang ngomong alhamdulillah. Mana kata alhamdulillah? Sujud syukur itu kepada Allah di mana? Orang nikah, sudah Masya Allah, saya dapat istri yang cantik, itu saja. Kalau dapat anak-anak lucu ya, seperti itu. Jarang yang membaca alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Daud juga, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepadanya di surat Saba, di surat Sad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun, di surat Saba, wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah. Sekarang kita di sini hampir 20 orang, 30 orang, berapa? Bangun, saat kita bangun, berapa orang yang membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur? Tak usah jawab, setiap orang tanya diri, apakah saya buka mata saya itu baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur? Atau setiap orang di antara kita tidur seperti ini, buka mata, ni tidur sekarang, tidur, buka mata, WhatsApp siapa hantar ni, Facebook siapa ni? Ini paling banyak antara kita. Fakta kan? Fakta. Paling banyak orang buka matanya sekarang, istri sebelahnya, anak sebelahnya. Dulu kalau orang bangun buka mata, walaupun tidak baca zikir apa-apa, dia buat apa? Lihat istrinya, lihat anaknya sehat, semuanya okey, sudah. Tapi sekarang buka matanya HP terus. Baru lama sekali mungkin istrinya sudah keluar, ada masalah apa-apa. Kadang-kadang orang mungkin bawa anaknya ke rumah sakit karena sakit atau apa, tapi ini masih bangun. Baru dia tanya istrinya di mana, anaknya di mana. Anak pergi sekolah, salat, tidak. Semua ini sekarang tidak peduli. Yang penting berapa orang sudah like postingan saya di Facebook, berapa orang sudah komen saya di Instagram, berapa orang lihat message saya atau status saya. Seperti itu paling banyak orang di zaman ini. Jadi Nabi Sulaiman ketika dapat nikmat itu, dia ngomong apa? Dia bilang, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Sulaiman. Uji Nabi Sulaiman dengan apa? Dengan nikmat? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kita menguji kalian dengan keburukan, menguji kalian dengan keburukan, dan menguji kalian dengan kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nabi Sulaiman berkata, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Demi Allah, saya lihat banyak orang kaya, ketika dia jadi kaya, sombong sekali sama manusia, rendahkan manusia, hinakan manusia. Allah memberi anda nikmat itu, Allah yang memberi rezeki. Kenapa anda sombong? Kenapa anda hinakan manusia? Nabi Sulaiman sendiri bilang, Allah mahu menguji saya, apakah aku akan bersyukur atau akan mengingkari nikmatnya? Kemudian Nabi Sulaiman bagi kita peringatan yang luar biasa. Barang siapa bersyukur, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Kalau orang dapat nikmat, dia baca alhamdulillah, dia yang dapat nikmat itu, dia dapat manfaat dari syukurnya, bukan orang lain. Wa man kafara, dan barang siapa ingkar, yang ingkar nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Jadi kita
Selalu syukur kepada Allah, saudara-saudaraku. Kita syukur kepada Allah. Kalau kita bangun masih ada ruh, masih ada sihat. Berapa orang bangun sudah sakit sekali, pergi cek doktor, wal'iyadzubillah, ada kanker. Berapa orang yang bangun dari tidur itu sudah cacat, tidak kuat untuk jalan. Ada teman dia sihat, orang saleh juga, Masya Allah, orang baik sekali, duduk sama istrinya. Dia bangun, dia ceritakan, setelah dia bisa ngomong sedikit, setelah 34 tahun tidak bisa ngomong, istrinya bilang, dia bangun, berdiri, mau keluar dari kamar saja, santai, tidak marah atau tidak ada musibah, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba dia jatuh sendiri, tidak ada kejadian apa-apa. Tiba-tiba jatuh, stroke. Sudah stroke seperti itu, berapa tahun, 2 tahun tidak bisa gerak dari kasur. Semuanya sudah cacat, tidak bisa gerak, tidak bisa jalan, tidak bisa makan, ngomong pun tidak jelas, tidak ada kejadian apa-apa. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukur kepada Allah. Allah memberi kita kehidupan baru, kita bisa memperbaiki diri. Ada hubungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang rusak, memperbaikilah salat atau bacaan Quran atau amalan salih. Ada hubungan buruk sama keluarga, bagaimana memperbaiki hubungan sama orang tua, sama pasangan, sama anak-anak, sama kerabat kita, silaturahim, sama tetangga. Allah memberi kehidupan. Kita bisa sama teman-teman di sini, kalau ada masalah, teman kerja, teman jalan, semuanya bisa memperbaiki sebelum kita sesal. Allah memberi kehidupan, bisa membaca Quran, bisa syukur, bisa istighfar, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih nikmat rezeki, masih bisa makan, masih bisa minum, alhamdulillah. Berapa orang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tak ada rezeki untuk mereka cukup. Karena itu sebelum kita tidur juga, jangan pegang HP sampai tidur, tapi bacalah alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Apa artinya itu? Kita pegang telefon sampai tidur, tidak syukur kepada Allah tentang nikmat apa? Nabi SAW ajar kita membaca alhamdulillah alladzi at'amana, yang memberi makanan untuk kita, wa saqana, memberi minuman untuk kita. Karena mungkin ada makanan tapi tidak ada minuman, ada negara ada makanan tapi tidak ada air. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa kafana. Kafana yani mencukupi kita, memberi kita cukup itu. Wa awana, kasih kita tempat untuk tidur. Karena ada banyak orang tidak ada. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Betapa banyak orang-orang yang tidak cukup dan tidak ada tempat untuk tidur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita belajar dari Nabi Sulaiman itu bagaimana kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mudahkan lidah kita untuk baca alhamdulillah. Kita syukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada kita. Ingat nikmat-nikmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan rida, kecuali dalam keadaan tauhid, saat kita membaca la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga di al-firdaus al-a'la. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.